Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan melanjutkan tips cara bermain Top 11 part 5. Oke guys, tidak terasa saat ini kita sudah berada di hari ke-7 musim ini, atau tepatnya di matchday ke-5 kompetisi liga. Nah, hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara membuat striker agar mencetak banyak gol. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, jika berkenan saya mohon dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, jadi hari ini saya akan kembali melanjutkan tips cara bermain Top 11 khusus untuk pemula. Nah, hari ini saya akan kembali menggunakan akun Top 11 yang baru saya buat guys. Ya, meskipun saya jarang membuka atau bahkan jarang melatih tim yang baru saya buat ini, ternyata tim yang saya tangani bermain cukup baik di semua kompetisi. Nah, di kompetisi liga untuk sementara tim saya FC Buteng duduk di puncak klasemen dengan raihan 15 poin. Unggul produktivitas gol dengan posisi 2 yaitu United Berlin. Ya, meskipun di liga tim saya main bagus, ternyata performa tim saya tidak bisa ditularkan ke kompetisi cup, di mana tim saya baru saja ditahan imbang oleh Buster 02 dengan skor 1-1 di leg pertama babak 16 besar. Dan hal ini terjadi menurut saya karena dua pemain penting yang saya miliki mengalami cedera parah setelah mendapat tackle keras dari pemain lawan di pertandingan sebelumnya guys. Jadi akibat cedera tersebut, kedua pemain andalan saya harus absen ketika menghadapi Buster 02 yang berdampak buruk pada jalannya pertandingan tersebut. Nah, agar nanti tim saya bisa kembali bersaing di semua kompetisi, hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara membuat lini serang tim saya menjadi lebih produktif. Tapi cara yang akan saya lakukan kali ini bukan dengan cara membeli striker dari lelang ya guys ya. Tapi hari ini saya akan memperkuat tim saya dengan cara melatih striker secara individu, atau istilahnya dilatih secara militer. Nah, barangkali ada yang bertanya, "Bang, kenapa kok istilahnya menjadi latihan militer bang? Emangnya pemain sepak bola mau perang?" Jadi menurut saya, kenapa sesi latihan individu sering disebut sebagai latihan militer, yaitu karena sesi latihan yang akan kita lakukan cukup keras dan disiplin. Jadi kita akan melatih satu pemain menggunakan drill latihan yang sama secara berulang kali hingga skillnya meningkat. Dan drill latihan yang akan kita gunakan juga bervariasi, mulai dari drill latihan dengan intensitas sangat mudah hingga sangat sulit, yang bisa membuat pemain kelelahan di setiap sesi latihannya guys. Tapi meskipun begitu, sesi latihan yang akan saya lakukan kali ini cukup efektif, dan bahkan pemain-pemain yang sudah mendapatkan pelatihan ini nantinya bisa memberikan kontribusi yang apik untuk tim kita. Selain itu, pemain yang sudah dilatih secara individu biasanya selalu bisa menjadi pembeda di setiap pertandingannya guys. Dan pemain tersebut bisa kita pertahankan untuk jangka yang lama. Jadi setelah kita melatih pemain secara individu, nantinya kita tidak perlu lagi membeli pemain di posisi tersebut guys. Karena posisi pemain tersebut tak akan tergantikan, kecuali jika pemain tersebut mengalami cedera atau ketika absen dari laga karena mendapatkan kartu merah di pertandingan sebelumnya. Dan untuk melatih pemain secara individu, kali ini saya sudah menyiapkan modal 300 paket istirahat atau 300 booster kondisi yang sudah saya kumpulkan secara gratis dari iklan tiap hari. Nah, booster kondisi ini bisa kita gunakan untuk memulihkan kondisi pemain saat kelelahan akibat sesi latihan keras yang akan kita lakukan nanti guys. Tapi jika teman-teman tidak memiliki cukup booster kondisi, saran saya mulai hari ini teman-teman nabung dulu via iklan tiap hari ya guys ya. Dan jika dirasa boosternya udah cukup banyak, baru setelah itu kamu bisa mulai melatih pemain secara individu. Tapi jika masih di bawah 300, lebih baik fokus nabung booster kondisi dulu ya guys ya, karena hasilnya menurut saya kurang efektif. Dan buat teman-teman yang kebetulan iklan buat nabung kondisinya nggak ada, waktu itu udah saya bahas cara mengatasinya. Sementara buat teman-teman yang iklan buat nabung kondisi ada tapi teman-teman males mengumpulkan booster kondisi tiap hari, saya kasih solusi nih. Saya kasih solusi atau cara paling cepat dan cara paling efektif mendapatkan booster kondisi atau paket istirahat tiap hari guys. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan ketika kita males nabung booster kondisi tiap hari yaitu dengan cara top up. Top upnya di mana bang? Nah, buat teman-teman khususnya player Sultan yang sedang mencari jasa top up murah dan amanah, saya rekomendasiin teman-teman top up di Instagram atau websitenya Kiano Official. Lalu masalah harga gimana bang? Tenang guys, masalah harga tentu lebih murah dan yang paling penting amanah ya guys ya. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat player Sultan, Raja Minyak, Bos Mengkreng, dan Juragan Bawang, barangkali berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, saya rekomendasiin teman-teman top up di Instagram atau websitenya Kiano Official, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini.
Oke guys, jadi ini adalah pemain yang akan saya latih secara individu, namanya Daniel Kingolo, usianya 21 tahun, kualitasnya saat ini ada di angka 46% atau setara dengan kualitas mutu bintang 3. Dia bisa bermain di dua posisi berbeda dengan satu keahlian khusus spesialis penendang sudut. Nah, untuk keahlian khususnya sendiri memang bawaan ya guys ya, atau random, karena pemain yang akan saya latih kali ini adalah pemain yang saya bawa dari musim lalu, bukan pemain yang baru saya beli dari lelang hari ini. Bahkan musim lalu pemain ini menjadi andalan di lini depan, tapi musim ini perannya agak tergantikan dan dia baru dimainkan dalam 5 pertandingan guys. Tapi meskipun begitu, pemain dengan gaya main false nine ini terlihat bermain cukup bagus dengan mencetak sejumlah gol meskipun jarang dimainkan di tiap pertandingannya ya guys ya. Untuk itu hari ini saya berencana melatihnya secara individu, dan saya harap setelah dilatih secara individu pemain ini bisa memberikan kontribusi yang apik untuk tim saya ke depannya guys. Oke, jadi karena pemain yang akan kita latih kali ini sudah memiliki keahlian khusus, jadi sekarang kita bisa langsung melatih skillnya ya guys ya. Nah, buat teman-teman yang bertanya, Bang, untuk posisi striker idealnya punya keahlian khusus apa, Bang? Nah, untuk striker menurut saya idealnya punya keahlian khusus spesialis penendang bebas atau pencetak gol 1-on-1 guys. Tapi kalau saya sendiri jujur lebih suka jika striker yang saya miliki punya keahlian khusus penendang bebas. Dengan begitu, striker tersebut nantinya bisa memanfaatkan keahlian khususnya untuk mencetak gol ke gawang tim lawan melalui situasi bola mati. Oke, jadi ini adalah skill bawaan striker dengan gaya main false nine yang akan saya latih secara individu guys. Dan di sini teman-teman bisa perhatikan atribut penyelesaiannya cukup tinggi di angka 106%, sementara atribut tembakannya ada di angka 77%. Jauh dari kualitas mutu keseluruhannya ya guys ya. Tapi ini masih belum cukup, karena agar striker ini bisa jauh lebih tajam dan bisa mencetak banyak gol, hari ini saya akan meningkatkan atribut penyelesaiannya hingga di angka 180%, atau setara dengan atribut penyelesaian pemain yang punya level legenda. Tapi karena akun ini masih baru, hari ini saya akan melatih striker dengan gaya main false nine menggunakan drill latihan maupun booster kondisi seadanya guys. Untuk itu buat teman-teman yang penasaran, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Tapi sebelum itu, jangan lupa saya ingatin lagi, like dulu videonya guys, karena like itu gratis. Oke guys, jadi karena kualitas pemain yang akan kita latih cukup rendah, saran saya pada sesi latihan yang pertama dan seterusnya usahakan kamu fokus dulu nih melatih atribut kunci pemain menggunakan drill latihan yang semuanya mengandung atribut terang ya guys ya. Nah, tujuannya yaitu agar nanti atribut terangnya bisa jauh lebih tinggi dari atribut gelap. Dan setelah dirasa kualitas pemain yang sedang kamu latih sudah meningkat lebih tinggi dan proses latihan terlihat sudah tidak efektif lagi, baru setelah itu kamu bisa menggunakan drill latihan yang mengandung atribut gelap untuk memancing agar atribut terangnya mau meningkat. Nah, sebagai contoh, pada sesi latihan yang pertama kali ini saya akan fokus melatih atribut yang nantinya akan menjadi atribut kunci striker, yaitu penyelesaian, tembakan, dan kekuatan menggunakan drill latihan teknik menembak. Kondisi pemain akan berkurang 13,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Tapi pastikan kamu melakukan sesi latihan ini berulang kali hingga atribut yang sedang kamu latih meningkat. Oke guys, dan setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang atribut penyelesaiannya sudah meningkat di angka 160%, atribut tembakan meningkat di angka 130%, dan atribut kekuatan meningkat di angka 102%. Nah, pada sesi latihan yang kedua, sekarang kita bisa fokus meningkatkan atribut tembakan serta atribut umpan dan kecepatan menggunakan drill latihan oper lari tembak. Kondisi pemain akan berkurang 9% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke guys, dan setelah memastikan atribut tembakan meningkat di angka 140%, sekarang kita bisa fokus ke atribut lain terlebih dahulu ya guys ya. Dan pada sesi latihan yang ketiga, sekarang kita bisa fokus meningkatkan atribut dribble, sundulan, dan kreativitas menggunakan drill latihan kontrol bola. Kondisi pemain akan berkurang 4,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Nah, setelah memastikan atribut dribble, sundulan, dan kreativitas meningkat, selanjutnya pada sesi latihan yang keempat, sekarang kita bisa fokus meningkatkan atribut umpan, penempatan posisi, sundulan, dan kreativitas menggunakan drill latihan gunakan kepalamu. Oke, dan sekarang atribut umpan, penempatan posisi, sundulan, dan kreativitas sudah meningkat ya guys ya. Jadi pada sesi latihan yang kelima, sekarang kita bisa fokus meningkatkan atribut umpan, penempatan posisi, dan kebugaran menggunakan drill latihan kucing-kucingan. Nah, pada sesi latihan yang keenam, sekarang kita bisa fokus meningkatkan atribut kebugarannya lagi yang terlihat masih rendah.
sekalian naikin atribut kekuatan menggunakan drill latihan kebugaran. Oke guys, jadi agar atribut kekuatan tidak meningkat terlalu besar pada sesi latihan yang ke-7, sekarang kita bisa fokus meningkatkan atribut kebugaran sekalian naikin atribut kecepatan menggunakan drill latihan lari jauh. Nah, perlahan tapi pasti sekarang atribut kebugarannya sudah mulai meningkat guys. Dan pada sesi latihan yang ke-8, sekarang kita bisa fokus meningkatkan atribut penempatan posisi, kecepatan, dan kebugaran menggunakan drill latihan stay in lane atau bertahan di jalur. Pada sesi latihan yang ke-9, sekarang kita bisa fokus lagi meningkatkan atribut kekuatan dan dribble menggunakan drill latihan permainan kontak. Nah, pada sesi latihan yang ke-10, sekarang kita bisa fokus meningkatkan atribut penempatan posisi menggunakan drill latihan pertahanan segaris. Oke, dan setelah memastikan atribut penempatan posisi meningkat di angka 100%, sekarang kita bisa fokus meningkatkan atribut umpan, penyelesaian, dan kreativitas menggunakan drill latihan serangan balik cepat. Oke guys, dan sekarang atribut penyelesaian sudah meningkat di angka 180%. Dan pada sesi latihan yang ke-12, sekarang kita bisa fokus meningkatkan atribut tembakan dan sundulan menggunakan drill latihan umpan bola mati. Nah, setelah memastikan atribut tembakan meningkat di angka 160%, selanjutnya pada sesi latihan yang ke-13, sekarang kita bisa fokus meningkatkan atribut dribble dan kekuatan menggunakan drill latihan hentikan penyerang. Pada sesi latihan yang ke-14, sekarang kita bisa fokus meningkatkan atribut penempatan posisi menggunakan drill latihan pertahanan segaris. Oke guys, dan setelah melakukan sesi latihan yang sangat-sangat melelahkan, sekarang kualitas penyerang False 9 sudah meningkat dari yang sebelumnya hanya punya kualitas mutu bintang 3. Sekarang pemain ini sudah punya kualitas mutu bintang 6 atau punya kualitas mutu keseluruhan di angka 100% guys. Ya, kualitasnya memang terlihat masih kecil ya guys ya, tapi kualitas mutu keseluruhan hanyalah angka, karena kualitas sebenarnya ada pada skill dan juga atributnya guys, dimana pemain ini sekarang punya atribut kunci penyelesaian di angka 180%, atribut tembakan di angka 160%, dan atribut kekuatan di angka 150% guys. Nah, atribut pemain ini tentu lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemain yang punya kualitas sama yang kamu beli dari pemandu bakat ya guys ya. Jadi itu dia kelebihan pemain yang kita latih secara individu guys. Nah, sekarang mari kita review pemain yang baru kita latih hari ini guys. Kira-kira pemain ini bakal ngasih dampak yang bagus atau enggak nih buat tim kita guys. Dan untuk melihat kemampuannya lebih jauh, sekarang mari kita tes pemain ini di event resolusi manager, karena kebetulan lawan yang akan kita hadapi di event tersebut rata-rata punya kualitas yang jauh lebih tinggi, dan sebelumnya pun tim saya sudah menelan kekalahan ya guys ya. Jadi mari kita lihat apakah setelah melatih striker dengan gaya main false winger ini kita mampu meraih kemenangan atau justru tim saya kembali tumbang. Oke, dan untuk lebih jelasnya sekarang mari kita mainkan eventnya. Oke guys, tadi teman-teman bisa perhatikan bahwa dari segi kualitas mutu keseluruhan jelas tim lawan jauh lebih diunggulkan ya guys ya. Selisihnya hampir 30% dengan tim saya guys. Dan kali ini saya benar-benar mengandalkan satu pemain yang baru saja kita latih secara individu, yaitu Daniel Kingolo, pemain dengan playstylist penyerang false 9. Ya, itu adalah pemain yang baru saja kita latih secara individu, dimana pemain tersebut biasanya bisa memberikan kontribusi yang apik untuk tim kita ke depannya guys. Dan untuk taktiknya sendiri kali ini saya masih menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala.
Oke guys, di sini kita bisa perhatikan Daniel Kingolo, pemain yang baru saja kita latih secara individu, berhasil mencetak gol cepat di menit kedua dan membawa FC Buteng 1945 unggul 1-0 atas tuan rumah. Dan kali ini kita perhatikan tekanan dilakukan oleh tim lawan. City melakukan tekanan dari tengah berbahaya, ada Dias di sana melebar ke sisi sebelah kiri. Video berbahaya, tanduk saja berhasil diamankan oleh pemain bertahan Artistry City. Oke, dan untuk formasinya sendiri kali ini saya menerapkan skema formasi 3-1-5-1 ya guys ya. Dimana kali ini saya tidak menempatkan striker murni. Ya meskipun ada penyerang false 9, tapi penyerang ini saya tempatkan di posisi AMC atau attacking midfielder center. Jadi kita benar-benar mendominasi area tengah. Oke. Artistry City mencoba membangun tekanan kembali, membangun serangan kembali, maksud saya Anderson di sana, tapi beruntung kali ini saya pakai Anderson masih bisa diamankan oleh penjaga gawang FC Buteng, yaitu Gil. Bentar guys, udah dulu guys. Ini mohon maaf ya guys ya kalau misalkan suara saya agak sedikit bindeng, lagi nggak enak badan nih guys. Lagi nggak enak badan. Wow, nyaris saja berbuah gol. Tapi tembakan jarak dekat yang dilakukan oleh pemain depan FC Buteng masih bisa diamankan dengan cukup mudah oleh penjaga gawang Artistry City. Peningkatan performa terlihat dari tim lawan. Kali ini Artistry City mencoba membangun serangan kembali dari sisi sebelah kiri. Arabio kali ini mencoba dibeng-bengi oleh 1-2 pemain umpan crossing. Dias di sana tanduk saja tapi beruntung. Penjaga gawang FC Buteng masih bisa meninju kulit pundak dan mengamankan areanya dari bahaya. Menit 30 kali ini FC Buteng mencoba untuk melakukan tekanan kembali, melebar ke sisi sebelah kiri, berhasil direbut, menghasilkan serangan balik cepat kali ini berbahaya, umpan pada Santos ke depan. Oh, kali ini tekanan berhasil digagalkan pemirsa. Serangan balik cepat yang dilakukan oleh Artistry City tidak membuahkan hasil. Skor masih 1-0 di babak pertama. Tendangan sudut kali ini akan berbuah gol. Kita lihat tanduk saja, tapi sayang sekali tandukan pemain dari FC Buteng masih bisa diamankan dengan cukup mudah oleh penjaga gawang Artistry City pemirsa. Lemparan ke dalam. Oke, cukup baik. Ada Dias, Arabio, dribble yang luar biasa, umpan terobosan di sana, dan penjaga gawang yang luar biasa, sangat menghandal, menangkap kulit bundar. Tembakan keras dari Artistry City masih bisa diselamatkan dengan sangat baik. Dias kembali menggiring bola dari tengah. Dias bagus sekali, Dias, dan nyaris saja sepakan Dias masih melambung keluar lapangan. Oke. Di sini kita perhatikan bahwa dari ball possession FC Buteng lebih dominan. Berbahaya Dias, dan gol kali ini tercipta. Tim lawan berhasil menyamakan kedudukan pemirsa. Sayang sekali. Sepakan keras dari Artistry City mampu menjebol solid lini pertahanan dari FC Buteng. Oke. Mereka berhasil mencetak gol di akhir babak pertama dan skor 1-1. Kita lihat nomor punggung 3 bermain kurang maksimal di area tengah, jadi kita coba serang di area tengah. Kita harap kita mampu mencetak gol kembali. Oke, tidak ada opsi yang cukup bagus di bangku cadangan, jadi terpaksa kita mengandalkan pemain yang ada terlebih dahulu ya guys ya. Kita coba tarik ke belakang untuk ketiga center back yang kita tempatkan. Skema formasi masih tetap sama, 3-1-5-1. Bedanya kali ini kita akan coba memberikan mentalitas menyerang untuk kedua pemain sayap. Berbahaya Anderson kali ini. Dari jarak yang cukup dekat, tapi beruntung Arabio lebih dulu terjebak offside. Ya, nyaris saja kita perhatikan. Kita kembali kebobolan, tapi beruntung tempatan posisi dari kedua back tengah yang tadi sempat
berada di area pertahanan, berada di tempat yang tepat. Dahlan crossing dan gol kembali. Daniel Kingolo membuktikan kemampuannya di laga kali ini dengan 1 gol salto yang luar biasa lewat umpan crossing yang sangat-sangat matang pemirsa. Gol kembali tercipta, skor 2-1. Daniel Kingolo mengemas 2 gol yang sangat-sangat spektakuler. Daniel Kingolo umpan melebar ke sisi sebelah kanan. Bendahan kali ini umpan crossing. Daniel Kingolo kembali, tapi kali ini tembakan salto Daniel Kingolo masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang Artistry City yang dikawal oleh Scholes. Tekanan demi tekanan dilakukan. Carter kali ini Franca berhasil digagalkan di menit ke 65, skor 2-1 lewat 2 gol Daniel Kingolo di laga kali ini. Franca, Solari, umpan pada Carter kali ini. Winger coba menggiring bola, umpan melebar, tapi sayang sekali umpannya berhasil dipotong dengan cukup baik oleh pemain tengah dari Artistry City. Daniel Kingolo sejauh ini bermain cukup baik dengan performa 8,1. Dia menjadi pemain yang sangat berpengaruh di area depan FC Buteng. Franca kali ini umpan melebar ke sisi sebelah kiri, ada Carter di sana mencoba menggiring bola, umpan crossing. Daniel Kingolo kembali, tapi kali ini tandukan Daniel masih bisa diamankan oleh penjaga gawang dari Artistry City. Menit 79, skor 2-1. Ini kita akan memberikan latihan kondisi di akhir babak kedua pemirsa. Kita lihat akankah tim lawan mampu mencetak gol kembali. Santos umpan pendek berbahaya, umpan ke belakang. Lee Henderson satu yang sangat-sangat baik dan nyaris saja berbuah gol, tapi tendangan dari Ababio masih melambung keluar lapangan. FC Buteng coba lakukan tekanan dari sisi sebelah kanan. Bendahan umpan ke tengah maksudnya, dan satu kesempatan Franca gagal dimaksimalkan dengan baik. Sepakan jarak dekat di depan mulut gawang dari Artistry City masih melambung keluar lapangan. Sayang sekali kita kehilangan peluang emas yang sangat-sangat baik pemirsa. Serangan balik dilakukan. Ababio dari sisi sebelah kiri mencoba mengirim bola, umpan ke tengah, ada Diaz di sana. Umpan kepada Santos, kembali pada Diaz, umpan terobosan maksudnya, tapi beruntung masih bisa diblok dengan cukup baik oleh center back dari FC Buteng. Dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Buteng berhasil mengalahkan Artistry City dengan skor tipis 2-1 lewat 2 gol yang dicetak oleh Daniel Kingolo, penyerang false nine yang baru saja kita latih secara individu pemirsa. Ya, meskipun dari segi kualitas mutu keseluruhan FC Buteng tidak terlalu diunggulkan, tapi ternyata kita mampu mengalahkan tim lawan dengan sangat luar biasa lewat 2 gol yang diciptakan oleh Daniel Kingolo, pemain yang baru saja kita latih secara individu. Dan kesimpulannya, trik atau tips cara melatih penyerang agar mencetak banyak gol kali ini cukup efektif ya guys ya. Meskipun lawan yang kita hadapi adalah lawan di event, tapi setidaknya pemain yang kita latih berhasil menciptakan 2 gol yang sangat luar biasa, 2 gol kemenangan untuk tim saya FC Buteng, dan semoga pemain ini bisa memberikan kontribusi yang apik untuk tim saya di laga-laga lain seperti di Cup, di Liga Elite maupun di Liga ya. Semoga saja, dan saya harap buat teman-teman yang sudah like video ini, sudah nonton video ini sampai selesai, semoga musim ini timnya bisa meraih gelar juara. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa like videonya, dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tinggalkan komentar kamu di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih untuk membership Penentep Eleven. Terima kasih buat partnership Penentep Eleven Turkian Official, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.